warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratul Jana dengan NIM F1F1 20071. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi senyawa turunan fenolik. Senyawa fenolik. Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang menempel di cincin aromatik. Dengan kata lain, senyawa fenolik adalah senyawa yang sekurang-kurangnya memiliki satu gugus fenol, menurut Vermeersch dan Nicholson. Terkait dengan senyawa fenolik, seringkali terjadi kerancuan pada pengertian istilah polifenol. Istilah polifenol kadang disalahartikan sebagai bentuk polimerisasi senyawa fenolik, padahal polifenol hanya merupakan satu senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus fenol. Untuk pengertian lainnya itu adalah senyawa fenolik merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang menempel pada cincin aromatik. Senyawa fenolik mudah ditemukan pada bagian tanaman seperti batang, daun, bunga, dan buah. Banyaknya variasi gugus yang mungkin tersubstitusi pada kerangka utama fenol menyebabkan variasi struktur yang luas pada senyawa fenolik. Terdapat lebih dari 800 jenis senyawa yang termasuk dalam golongan senyawa fenolik, dan yang telah diketahui strukturnya antara lain flavonoid, fenol, monosiklik, sederhana, fenil, polifenol atau lignin, melanin, dan tanin, dan quinone fenolik menurut Marinova et al. 2005. Baiklah, di sini saya akan mengambil isolasi dan identifikasi turunan senyawa fenolik dari daun tumbuhan jengkol atau Argidendron pauciflorum Ben, L.C. Nicholas. Isolasi turunan senyawa fenolik yang terdapat pada daun tumbuhan jengkol dilakukan secara ekstraksi maserasi dengan pelarut metanol. Ekstraksi pekat metanol dilarutkan dengan aqueous dan dipartisi dengan etil asetat. Kemudian ekstrak pekat etil asetat dilarutkan dengan Kemudian ekstrak pekat metanol dianalisa kromatografi lapis tipis sebelum kromatografi kolom dan didapat elemen yang sesuai untuk pemisahan adalah kloroform metanol. Ekstrak metanol dipisahkan dengan kromatografi. Ekstrak pekat metanol dianalisa kromatografi lapis tipis sebelum kromatografi kolom dan didapat elemen yang sesuai untuk pemisahan adalah kloroform metanol. Ekstrak metanol dipisahkan dengan kromatografi kolom dengan elemen kloroform metanol 90:10, 80:20. Senyawa yang diperoleh dimurnikan dengan kromatografi lapis tipis preparatif menghasilkan padatan emop berwarna kuning kecoklatan dengan massa 21 mg dengan harga RF 0,73. Uji kemurnian senyawa yang diperoleh dilakukan dengan kromatografi lapis tipis menunjukkan noda tunggal menggunakan elemen kloroform etil asetat 50:50 dan benzena etil asetat 40:60. Selanjutnya, senyawa yang diperoleh dianalisa dengan spektrofotometer UV visible, inframerah, VT/IR, dan spektrofotometer resonansi magnetik inti proton HNMR. Dari data spektrometri menunjukkan bahwa turunan senyawa fenolik yang diperoleh adalah metil galat. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Tahap isolasi yang dilakukan adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut metanol, kemudian ekstrak pekat metanol dilarutkan dengan aqueous untuk memisahkan lemak atau senyawa organik lainnya. Kemudian tahap pemisahan tanin dilakukan dengan ekstraksi partisi dengan etil asetat. Ekstrak bebas tanin dilarutkan dengan pelarut metanol, kemudian diekstraksi partisi dengan pelarut N-heksan. Kemudian dianalisa dengan kromatografi lapis tipis dan pemisahan dilakukan dengan kromatografi kolom sehingga dihasilkan fraksi-fraksi fenolik. Fraksi-fraksi fenolik yang dihasilkan kembali dianalisis kromatografi lapis tipis, kemudian dimurnikan dengan kromatografi lapis tipis preparatif dan dimurnikan sehingga dihasilkan senyawa fenolik yang murni yang kemudian dianalisa dengan kromatografi lapis tipis. Senyawa hasil isolasi yang diperoleh dianalisa spektrofotometer resonansi magnetik inti proton atau HNMR. Analisa spektrofotometer inframerah VT atau IR dan spektrofotometer UV visible. Untuk alat dan bahan, spektrofotometer HNMR atau Agilent 2R 500 MHz spektrofotometer, FT IR Shimadzu spektrofotometer UV FIS, kolom kromatografi, rotary evaporator, lampu UV 254 nanometer atau 356 nanometer, UVGL 58, neraca analitis, chamber, ekstraktor, alat destilasi, corong pisah, kaca corong, chamber, alat-alat gelas, pipa kapiler, hand dryer, bejana kromatografi lapis tipis, plat KLT silika,
pipet tetes, tabung reaksi, batang pengaduk, botol vial, blender, tabung reaksi, statif, dan klem. Untuk bahan penelitian itu ada serbuk daun tumbuhan daun jengkol, metanol etil asetat, N-heksan, aquades, aseton, benzen, dan kloroform. Selanjutnya untuk pemisahan senyawa fenolik dengan kromatografi kolom, pemisahan senyawa fenolik dilakukan dengan kolom kromatografi terhadap ekstra pekat metanol. Fase diam yang digunakan adalah silika gel 60, 70 sampai 230 mes dan fase gerak yaitu kloroform 100%, campuran pelarut kloroform, metanol dengan perbandingan 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 dan 50:50. Dirangkai alat kromatografi kolom terlebih dahulu dibuburkan silika gel 60, 70 sampai 230 mes dengan menggunakan kloroform di dalam gelas beker. Diaduk-aduk hingga homogen lalu dimasukkan ke dalam kolom kromatografi. Kemudian dielusi dengan menggunakan kloroform 100% hingga silika gel padat dan homogen. Sebanyak 6 gram ekstrak pekat metanol ditambahkan dengan pelarut metanol hingga larut dan ditambahkan dengan 23 gram silika gel, lalu dikeringkan sampai berbentuk bubuk. Sampel kemudian dibungkus dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam kolom kromatografi yang telah berisi bubur silika, dielusi dengan eluen. Kloroform metanol 90:10 V/V secara perlahan-lahan dan diatur sehingga aliran fase yang keluar kolom sama banyaknya dengan penambahan fase gerak dari atas. Ditingkatkan kepolaran dengan menambahkan fase gerak kloroform metanol dengan perbandingan 80:20, 70:30, 60:40 dan 50:50 V/V. Hasil yang diperoleh ditampung dalam botol vial setiap lebih kurang 10 ml. Kemudian di KLT dan digabung fraksi dengan harga RF yang sama, lalu diuji dengan reaksi FeCl3 5%, kemudian diuapkan sampai berbentuk kristal. Untuk hasil penelitian, berdasarkan hasil screening fitokimia terhadap ekstrak metanol dari daun tumbuhan jengkol atau Archidendron pauciflorum Benn, L.C. Nielsen, dan diuji dengan penambahan reaksi FeCl3 5%, menghasilkan warna koloid hitam, menunjukkan bahwa ekstrak positif fenolik. Hasil elusi dari perbandingan eluen kloroform metanol 80:20 V/V pada fraksi 5-40 dilakukan KLT preparatif dengan eluen kloroform etil asetat 50:50 V/V untuk mendapatkan senyawa hasil isolasi yang lebih murni, sehingga diperoleh senyawa murni berupa kristal berwarna kuning kecoklatan dengan berat massa 21 mg dan nilai RF sama dengan 0,73. Senyawa hasil isolasi diidentifikasi dengan UV visible dengan menggunakan pelarut metanol. Untuk menentukan panjang gelombang ditunjukkan oleh spektrum UV visible seperti pada gambar berikut. Untuk hasil penelitian bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan spektrum UV visible senyawa hasil isolasi, panjang gelombang UV visible senyawa hasil isolasi. Untuk kesimpulannya, yaitu hasil isolasi yang diperoleh dari 2000 gram serbuk halus daun tumbuhan jengkol merupakan padatan emok berwarna kuning kecoklatan sebanyak 21 mg dengan harga RF 0,73 dengan menggunakan eluen kloroform etil asetat 50:50 V/V dan RF sama dengan 0,67, benzen etil asetat 4:6. Untuk yang kedua, hasil analisis dengan spektrofotometer UV visible, spektrofotometer inframerah FTIR, dan spektrofotometer resonansi magnetik inti proton HNMR menunjukkan bahwa senyawa hasil isolasi dari daun tumbuhan jengkol diduga adalah senyawa fenolik metil galat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.